Dia sendiri ya. Pergi ya. Hah? Kenapa gitu banget? Hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fanny dan Heiretsu. Halo. Juga Kang Syarif. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui akun Instagram Heiretsu. Oke Jiganers, sebelum reaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke Kak Resu, langsung aja, ada siapa nih di pengirim pertama? Ini dari Arsila. Bang Heiretsu dan Kak Fanny, juga Bang Syarif, semoga sehat selalu. Amin. Baru lewat di real, asli nggak ya? Terima kasih. Apa sih? Wih, ada dua sosok di belakangnya ya. Ya Allah. Oh my god. Yang satu duduk, yang satu berdiri kan katanya. Mau ditegur cuman takut juga, soalnya ini di Kalimantan katanya ya. Emang ada hubungannya ya? Emang apa hubungannya gitu ya? Oke, kalau di ekskavator biasanya kan cuma satu orang ya. Tapi nggak tahu sih ya, karena aku bukan pekerja proyek ya, nggak tahu. Tapi kalau lihat dari belakang pandai tuh ya, sosoknya tuh hitam ya setengah dan kayak bukan pakai baju dinas ya. Iya, bukan. Baju proyek ya. Jadi kayak itu mah emang pakaiannya lusuh aja kali ya. Lusuh, betul. Ini mah kan seragam ya, tapi betul. Entahlah. Tapi kalau yang lagi duduk sih untuk aku pribadi nggak terlalu jelas ya Kak Resu. Ya, oh ini nih, di zoom. Ada sih. Ada sih ya sosok yang lain gitu ya. Betul. Cuman yang jelas banget tuh yang berdiri juga. Berdiri sama ini ya. Dan wajahnya tuh pas banget hitam gitu. Apakah kebetulan atau emang ya karena kena cahaya gitu ya? Takutnya itu rekannya apa gimana sih gitu kan? Ya betul. Gimana nih Kang? Ini kalau saya lihat bukan astral. Ini kayaknya kayak temannya aja gitu. Ya meskipun kalau misalkan setiap saya reaction tentang apa tuh ini kayak proyek. Apalagi di tengah hutan kayak gini biasanya itu asli ya. Tapi kalau untuk kali ini nggak tahu ini mungkin mekaniknya atau gimana ya lagi mantau. Tapi ini manusia sih. Manusia. Ya. Memang sih kalau misalnya dilihat dari pakaian yang itu kan nggak kena sinar matahari jadi lebih ngedop lah gitu ya istilahnya. Kalau yang depannya jelas gitu warnanya. Oke. Kalau gitu. Ya masih ngirim video lagi nih Pan. Oke, sekarang katanya penampakan pocong katanya kan. Ini katanya bahasa Jawa ya. Iya. Kurang ngerti ya. Tapi intinya ada pocong lah. Aku punya ini katanya. Oke. Tapi pada nggak ngeh katanya. Di mobil ya. Ya Allah, ya Allah, jelas banget Kak Aris. Melayang ya. Oh mungkin lagi share lokasi ya, masih di mana mungkinnya? Ini masih di sini mungkin gitu kan ya? Tahu-taunya malah secara nggak ada sengaja. Betul. Ya kalau misalkan dari segi video, ya emang kelihatan jelas sih pocongnya gitu kan ya. Bentukannya juga ya pocong banget lah gitu. Cuman kayak setengah-setengah baru mau nampakin itu karena nggak kurang padat gitu ya Van ya? Iya. Dan kayak agak transparan. Iya betul. Agak transparan sih. Kayaknya iya deh ya. Gimana nih Kang? ini betul asli penampakan. Kak Fanny, Kang Slo. Karena boleh saya lihat ini dari segi visualnya aja ya. Ini tidak menumpang dan ini sih masih autoplasma ya, belum perwujudan. Cuman lebih ke mendekati mungkin kalau orangnya berpikirannya ke pocong ya ini lebih ke pocong gitu. Padahal ini masih dalam konteks autoplasma ya. Bisa berubah apapun gitu ya Kang. Betul, masih dalam konteks asap lah gitu. Betul. Visualnya ya, tapi ini asli Kang. Iya. Kalau misalkan nggak sengaja dicari suka muncul. Nah gitu kan, itu dia, jadi suka surprise gitu kan. Saya pikir juga ini tadinya fotonya kok simetris ya di tengah dan lain sebagainya, tapi untuk dari segi energi ini saya merasakan ini asli. Karena pas banget gitu kan, kok ada di tengah-tengah bisa aja diedit gitu kan ya. Takutnya kan kayak gitu. Tapi asli ya. Ini selanjutnya dari Kyowo. Assalamualaikum Aretsu dan Teh Fanny. Waalaikumsalam. Ini video dari tetangga saya, daunnya gerak sendiri dan wangi pandan. Oke.
Oh, ada wangi pandan. Ini katanya 2 video. Oke, apakah berhubungan ya? Oh, cuma satu yang gerak ya, Pak? Yang lain mah diam aja gitu kan. Daun gue yang kurang. Gue ini kenceng ya. Oke. Ini ada yang ngasih penjelasan logis ya. Dulu tuh kalau misalkan daun bergerak tuh katanya ada angin lembut banget nggak kelihatan. Jadi menuju ke bagian tertentu gitu. Jadi menghasilkan gerakan kayak gitu. Itu yang orang-orang berpikiran logis gitu kan ya. Cuman masalahnya kan ya logisnya juga kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Anginnya segede gimana? Ini kan kenceng banget ya. Iya. Kan kalau angin tuh namanya ya berhembus ya. Angin. Harusnya kan ya ada sedikitnya yang sebelah sini juga ikut gerak gitulah, sedikit gitu kan. Sedikit. Anginnya kayak gimana itu kan, angin lembut tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena kita juga sering ya Pan. Kejadian banget lah, sering banget. Pernah banget Kareso, betul. Kalau misalkan menurut Kang Sari gimana dari videonya yang gerak-gerak? Apa ada gitu? Ini kalau segi dari video dulu kali ya. Ini ada asal yang menggerakkan Kak Fani kan itu. Ada asal yang menggerakkan, tapi untuk perwujudan saya tidak tahu ini perwujudan apa, cuman energi di situ ada ya. Dan untuk daun bergerak seperti ini juga kan saya setiap explore atau apapun tapalah ke gunung dan sebagainya gitu, sering mendapatkan hal seperti ini. Dan ketika saya juga sharing-sharing ya tentang orang-orang yang ilmiah gitu ya. Betul kata Kang Retsu bahwa ada angin lembut dan lain sebagainya. Tapi untuk yang sering saya temui itu memang ada asal yang menggerakkan. Ada asal. Betul, karena posisinya pernah saya juga itu daun kelapa. Daun kelapa itu kan bobotnya berat lah ya. Gede banget. Dari sekian banyak pohon kelapa cuman satu daun kelapa itu yang goyang. Tuh kan? Nah ini kan sudah tidak logis ya. Iya dong, kalau secara kita mikir gitu ya. Betul. Makanya kalau misalkan ada hal seperti ini memang ada asal yang menggerakkan kalau dari segi spiritual. Meskipun segi ilmiahnya juga bisa dijelaskan dan agak kurang masuk sih kalau menurut saya. Emang sih. Angin lembut menggerakkan satu benda itu. Soalnya aku belum nemu materi angin lembut. Angin lembutnya. Angin duduk ada juga ya. Adanya angin puting beliung kalau di materi. Betul, tornado ya. Ya belum ada itunya ya, nggak angin ada lembut kan? Ya, belum sih. Belum. Next selanjutnya dari Eko Sudarwo. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam dari Bontang, Kalimantan Timur. Wah, halo Bontang. Ini ada video penampakan dari salah satu sekolah di kota Bontang. Ini dari teman saya waktu dia melatih dance di sekolahnya jam 8 malam. Nah, tiba-tiba ada yang lewat di jendela itu, katanya temanku Mbak Kunti. Salah satu temanku teriak. Masa sih? Oke. Kita lihat. Gitu ya. Oke, latihan ya. Ya. Mulai panik tadi. Ini yang slow motionnya nih. Oke. Jendela. Ya ampun. Oh itu sih ya. Oh iya. Nah. Oh, tipis sih. Tipis banget. Sekilas. Dan sekilas dan sekejap mata. Betul. Kalau yang nggak ngerekam katanya itu misketik karena langsung panik gitu kan. Jadi dia tuh berarti lihat gitu. Lihat sekilas, tapi kalau dari video kan sekilas ya. Kalau dari video kan kita bisa memikirkan ketika kamera bergerak ke kanan, jadi memang ada kesorot benda lain di luar sana. Betul. Misal pilar kah atau tiang bendera kah atau apa gitu ya. Jadi kelihatannya kesorot seolah kayak bergerak padahal kamera yang bergerak kan. Ilusi optik ya. Takutnya gitu. Tapi nggak tahu nih. Gimana nih Kang dari itu videonya? Ini untuk videonya yang ada di jendela itu ya tadi. Itu emang asli. Wow. Dan kemungkinan besar itu bersuara ya. Bersuara. Jadi kemungkinan besar itu bersuara sehingga agak panik juga tuh yang belakang. Oh iya ya, emang dia jadi kayak nggak fokus. Iya, karena dia juga kan membelakangi lah, tidak terlalu fokus ya ke jendela itu, tapi betul. dia merasakan. Nah, kemungkinan besar ada suara yang terdengar itu ya. Aduh, jadi mengganggu konsentrasi rupanya. Berarti asli ini ya, ini asli, malahan di dalamnya ini ada beberapa sosok cewek. Aduh. Di belakang ada sosok cewek 3 tuh jelas saya lihat. Sebelah mana tuh Kang? Antara itu tuh, di tengah itu. Oh ini. Bukan, ini tengah. Sini nih. Oh ini. Oh iya. Di situ ada cewek 3.
Oh, Aduh, ngapain tuh? Kayaknya mungkin penasaran Ikutan ya? juga ya kenapa jam segini masih ramai dan terdengar ada ya aktivitas lain gitu. ini dari Nutribos. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya habis pulang main, nggak sengaja ngevideo apa itu Miss Genit itu Miss di sebelah Genit. kanan Miss Genit. katanya. Miss Genit ya. ya. Karena suka tawa-tawa sendiri mungkin. Iya. Oke, oh ini bata tuh kan. Bata, soalnya ada di kanan katanya. Tuh. Oke. Di kanan di akhir video bata, bukan. Ya. Oh itu di ujung. Dan langsung di stop lah videonya seperti biasa kalau Ya. udah nemu teh. Tuh, dan ini untuk apa ya, sebagai pembanding juga kan, ini kalau kelihatan kayak Miss Kitty ya kalau misalkan dari jauh, tapi kan setelah didekati ternyata bata. Nah ini jadi suka ada yang berpendapat kan itu mah bata, jadi kan emang beneran bata gitu kan. Iya memang Ini kan. juga tuh ya kan ya, Iya. putih-putih. Dari kejauhan kita, Betul. aduh udah ngebentuk nih gitu kan. Setelah Padahal bukan. didekatin bata juga. Bata juga. Tapi yang terakhir nih di pause videonya. Takutnya kan itu juga Tuh, cuma tembokan segini juga. Oke. Tapi ya bisa aja kalau misalkan udah deket apa gitu kan ya. Ya karena videonya kenapa harus berakhir gitu? Apa-apa emang udah kaget duluan, akhirnya udah Atau emang sengaja untuk apa itulah. membuat kita bertanya-tanya. Tanya-tanya Tahu ya. lah ya. Ya kalau kelihatan sih dari jauh emang kayak Miss Kitty Betul, ada rambutnya. itu rambutnya betul-betul kelihatan Karisu. Tapi gimana nih Kang? Ini jelas bukan astral ya. Oke. Ini jelas bukan astral. Dari segi videonya juga kenapa dihentikan. Kalau misalkan psikologis kayak Kavani tadi ya, karena kaget. Kemungkinan kalau orang kaget dia videonya nggak santai dimatikan. Betul. Pasti agak goyah atau gimana. Iya gitu. loh apa gitu ya, mana lagi bawa motor kan? Tuh. Betul. Dia santai banget mematikan kameranya juga. Dan itu juga saya pikir nggak ada energi astral yang signifikan ya. Iya iya. Paling tipis-tipis doang mah ada lah. Berarti bukan ya. Bukan itu mah. Ini dari Mustakul. Assalamualaikum Aretsu, Kavani dan Kang Syarif. Waalaikumsalam. Ini saya ada video dari TikTok. Kalau dari ceritanya sih ini tuh soul hiking di Filipina. Terus isunya di air terjun itu emang ada penunggunya yang sering menampakkan diri. Kira-kira itu asli nggak ya Kang? Oke. Oh itu di batu ya. Wow, sino ka po? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Dia sendiri ya. Pergi ya. Pergi. Samperin takutnya orang kan ya. Iya kan? Sino ka po? Gak ada ya. Nggak Sino ada. kayo? Hello? Ke atas ya, itu terjal jalannya. Terjal dia. Jadi nggak ada celah untuk Sino pa ini ya. makita dito? Siapa tadi yang berdiri di sini? Si perekam nggak langsung melanjutkan mencari ya, karena jalannya susah sih. Iya, agak kalau apalagi sampai pegang kamera gitu ya, takutnya gimana? Karena kan itu terjal. Terjal banget. Apakah suku, itu kan suku-suku di sana. Nah, biasanya tapi gitu sih. gimana nih Kang? Ini kalau saya lihat ya, ini beneran astral langsung karena di belakangnya itu saya melihat ada perkampungannya. Wow. Ada perkampungan metafisik sehingga energi di sana itu padat ya. Ketika saya melihat sosok ini, kepadatannya itu mengarah ke astral ya. Iya. Bentar ini apa? Ya ini astral. Astral. Dan dari segi perwujudan orangnya pun itu agak aneh juga kepalanya, agak memanjang ke atas gitu ya. Iya. Transparan gitu kan ya. Jadi ini juga kalau misalkan dia pergi kemana Betul. karena itu tebing ya. Betul Kang. Kalau untuk Kayak bersembunyi tembus dia, gitu sana. iya kayak tembus itu. Kalau untuk bersembunyi mau sembunyi di mana tuh? Iya Terjal memang sih. jalanannya. Berarti kalau misalkan seseorang yang hilang di hutan itu bisa aja kan kayak gitu memasuki atau Bisa. perkampungan mereka ya. Betul. Jadi kadang-kadang menyesatkan ketika kita ke hutan, terus ada kayak perkampungan, kita merasa di kampung kita aja gitu. Kayak rame gitu Kayak mungkin. rame.
setelah memasuki, kalau misalkan energinya kuat, dia bisa masuk sama wujudnya. Makanya sering hilang gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak masuk dengan wujudnya, kalau pikirannya ada di alam jin itu ya, ketika pikirannya ada di alam jin, dia masuk pikirannya doang, tapi badannya tidak masuk. Biasanya di alam kitanya itu terperosok. Dia mengikuti sugesti yang ada di kepalanya. Terus masalah di lahiriah kita kan nggak tahu tuh ada jurang. Biasanya terperosoknya seperti itu. Akhirnya kan jadi korban ya. Betul, Kak Fani, kayaknya itu jalan gitu padahal jurang. Aduh, jangan sampai kita disesatkan Nah, Ini dari Muhammad Jini. Dia langsung kirim video Karetsu. Oke, ada jin yang ikut sholawatan sambil menari katanya Van. Aduh. Nggak ada. Belum. Hah? Kenapa gitu banget? Wow. Kenapa? jelas ya. Iya. Itu ya jelas banget sih ya. Menari tapi kayak gak ada badannya. Iya, jadi kayak pakaian doang ya. pakaian doang, bergerak-gerak gitu. Kita coba lihat lagi ya. Oke. Nah, Jelas. Apa? Nggak ada kepalanya ya. betul. Iya, bener-bener. Gak ada badan, gak ada kepala, tuh kan? Tapi kalau untuk pakaiannya kayak berwarna peach ya. Ya peach, sage peach ya. Aku tuh trauma sih sebenarnya kan lihat baju bergerak kayak gini tuh. Pernah soalnya pengalaman Iya. lagi setengah tidur gitu ya, paralisis, sleep paralysis. Iya. Baju bergerak sendiri kayak gini nih, serem. Apa iya apa enggak gitu kan ya, masih mikir sampai sekarang. Ya kalau Pani secara logis apa? Ini kan lokasinya Mm-mm. kayak apa masjidnya? Oh iya, mungkin Madrasah. musola, Kayak madrasah, kayak gitu. tempat balai pertemuannya gitu. Betul. Kalau semisal itu pakaian yang apa gitu, ngapain sih disimpan di sana? Tuh, Misal pakaian pengurus gitu, nggak Digantung. mungkin gitu kan? Iya. gantung kena angin gitu. Heeh, tapi kan kena anginnya hiperaktif banget gerakannya kan? Aneh ya, kayak menari Aneh, sih. iya. Jadi kalau untuk secara logis aku tuh blank banget kalau Betul. ini mau bener-bener. Dan ini juga tadi gak ada ya. Iya. Ini posisinya gak ada, tiba-tiba ada. Oke Kang, langsung aja deh. Oke, ini pertama ya. Tadi saya pikir biasanya kalau di masjid itu kan ada anak kiainya gitu yang suka main-main gitu, pakai pakaian gini-gini. Oh, Biasanya iya. kan suka ada kayak gitu ya. Tapi kalau untuk dari video ini asli dan padat sekali. Dan saya pikir ini bukan masjid juga gitu ya. Oh, iya. Jadi ini kayak balai pertemuan yang mana kayaknya Tapi emang suka dipakai tempat sholawatan kayak gini mungkin ya, ada waktu-waktu majelis tertentu. lah. Majelis kayak gitu Iya, ya. iya. Tapi untuk golongan jin ini saya nggak begitu paham ya ini golongan jin apa. Tapi yang jelas ini adalah sosok jin yang memanifestasi memadat seperti ini, berarti ini kekuatannya pasti gede. Tapi itu dia emang lagi menari apa gerakan apa gitu? Aneh Atau banget sih. dia tuh memasuki baju atau dia tuh menciptakan baju itu gitu. Dia menciptakan Jadi Ya. baju gitu kan. Jadi Berubah. saya pikir tadinya ada baju yang dia rasuki dan Betul. bergerak, tapi ini dia perwujudan. Perwujudan. Kayaknya mau menjadi sesuatu tapi kurang Betul. sempurna ya kan. Oh iya iya. Ini padat seperti ini biasanya baju yang dirasuki, tapi ini bukan, ini perwujudan. Jadi bangsa jin asli dan saya pikir kalau misalkan mendekati sholawat mungkin dia ingin kayak mendapat syafaat juga ya, kayak gitu-gitu. Untuk pergerakan saya juga nggak terlalu paham segi bahasa tubuh jin itu kan aneh-aneh kan. Iya betul betul. Beda dengan manusia. Ini penampakan terjelas sejauh ini. Paling bikin parno banget karena ada gerakan yang bisa terbayang-bayang gitu loh. Betul. Gerakan dan Nah, aneh apalagi gerakannya juga. lagi sholawatan gitu ya, lagi sholawatan aja bisa ada gitu kan ya. Please gitu ya. Apalagi lagi maksiat ya digoda kita tuh. Iya, gitu. betul. Nah, kalau misalkan ini editan atau settingan juga nggak akan ada berani karena orang yang bersalawat nggak boleh diiniin kan, nggak boleh dibicarain Ya, juga atuh. sih. Bercandain. Pasti Ya nah bakal makanya. dicari. Terus secara logis tuh emang nggak ada alasan ini tuh. Oke. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian.
Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.